Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini saudara, adalah dari Mazmur pasal 12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Di mana topik yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini adalah Tuhan bangkit bagi orang lemah. Allah yang kita sembah adalah Allah yang bertindak membela orang-orang lemah. Dia Allah yang tidak tinggal diam melihat orang-orang yang mengalami kelemahan, yang mengalami kesulitan, yang mengalami masalah, persoalan, dan mereka tidak sanggup menghadapi masalah persoalan yang mereka hadapi. Allah tidak akan tinggal diam. Ketika manusia jatuh dalam dosa dan manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, Allah turun dari sorga. Dia tidak tinggal diam, dia turun dari sorga, bahkan rela mati di kayu salib. Itu satu bukti bahwa Allah tidak tinggal diam melihat orang-orang lemah, melihat orang-orang yang memiliki beban berat, masalah dan persoalan kehidupan mereka. Tuhan akan bangkit. Saat ini saudara, kalau saudara mengalami kelemahan dalam hidup saudara, ada masalah persoalan beban yang saudara alami di dalam kehidupan saudara, ada Tuhan yang tidak akan tinggal diam. Ada Tuhan yang tidak berdiam diri, tetapi Dia akan bertindak. Dia akan bangkit untuk membela setiap kita saudara. Apakah saudara rindu Allah bertindak di dalam kehidupan kita? Mari kita renungkan firman Tuhan ini. Siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan saudara mengalami pembelaan Tuhan. Dia bangkit membela dan bertindak di dalam kehidupan saudara. Mazmur pasal yang ke-12 ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Puji Tuhan saudara, di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa
oleh karena penindasan terhadap orang-orang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Jadi saudara, Allah memperhatikan dan melihat penderitaan umat-umatnya. Mungkin ada umat-umatnya yang mengalami ketidakadilan. Allah melihat dan Allah memperhatikan itu. Ada umat-umatnya yang sedang ada dalam kesulitan, kemiskinan, kekurangan. Allah melihat, Allah memperhatikan itu. Mungkin ada anak-anaknya yang sedang ditindas. Allah melihat dan memperhatikan itu. Apa yang sedang saudara alami saat ini, Allah melihat dan memperhatikan semuanya. Allah tahu segala sesuatu. Dan Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak. Saat ini saudara, apa yang saudara alami? Mungkin saat ini saudara mengalami ketidakadilan dalam hidup saudara. Di tengah pekerjaan saudara, saudara diperlakukan tidak adil. Dalam kehidupan saudara, di tengah keluarga, dan sebagainya, saudara diperlakukan tidak adil. Dengar, hari ini Tuhan melihat saudara. Mungkin saat ini ada beban berat, ada persoalan yang menindih kehidupan saudara. Dengar saudara, Allah memperhatikan kehidupan saudara. Allah tahu segala sesuatu. Dan kemudian Allah berfirman bahwa sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Percaya saudara bahwa saat ini Tuhan bertindak untuk saudara. Percaya dan ketahuilah bahwa Allah tidak tinggal diam. Dia bertindak, dia bangkit untuk membela kehidupan saudara. Dia bertindak dan bangkit untuk berbuat dalam situasi yang saudara alami saat ini. Dan kemudian saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan ketika dia melihat penderitaan, ketika dia melihat masalah dan ketertindasan yang dialami oleh umat-umatnya? Ketika dia bangkit, apa yang dia lakukan saudara? Dia berkata, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan. Dan yang pertama yang dia lakukan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Di sini ada ditegaskan saudara bahwa dia memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Ketika ada umatnya yang tertindas, mereka membutuhkan Allah bertindak untuk menyelamatkan mereka dari ketertindasan. Allah tidak tinggal diam, dia bangkit dan dia beri keselamatan kepada orang yang menghauskannya. Artinya apa saudara? Bukan berarti bahwa setiap orang yang mengalami ketertindasan pasti akan mengalami pembelaan Tuhan. Sekalipun sebenarnya Tuhan rindu dan begitu rindu membela semua umat ciptaannya. Tetapi tidak semua secara otomatis mengalaminya saudara. Memang Allah akan bangkit untuk membela, tetapi pembelaannya itu akan nyata bagi orang yang menghauskannya. Apakah saat ini saudara rindu mengalami pembelaan Tuhan? Tuhan menyelamatkan saudara, Tuhan membebaskan saudara, Tuhan membela saudara dalam penindasan yang saudara alami, dalam kekurangan yang saudara alami, dalam masalah yang saudara alami, masalah di tengah keluarga, bisnis saudara, pekerjaan saudara. Saudara membutuhkan pembelaan Tuhan di sana, Allah akan bangkit membela saudara. Jika saudara rindu dan haus pembelaan Tuhan, rindu dan haus keselamatan yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara, artinya saudara, Allah melihat semua dan Allah pasti bertindak. Jika kita haus, Dia bertindak, Dia menyelamatkan kita. Saat ini adakah saudara yang begitu rindu Tuhan bertindak dalam hidup saudara? Di zaman modern ini saudara, sudah semakin sedikit, sudah semakin langka kehausan dan kerinduan akan Tuhan. Semakin modern dunia ini, semakin mapan manusia, semakin tinggi ilmu, semakin modern semuanya, manusia merasa bahwa semuanya bisa ditangani sendiri. Semakin tipis kehausan akan Tuhan, semakin sedikit kerinduan manusia akan Tuhan untuk bertindak. Manusia sudah semakin nyaman, manusia sudah semakin mapan dan tidak lagi mengandalkan Tuhan, tidak lagi rindu dan haus Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Itu yang membuat manusia hancur, itu yang membuat manusia binasa dan tidak melihat pembelaan Tuhan. Bagaimana dengan saya dan saudara hari ini?
Apakah kita sama-sama masih merindukan, menghauskan Allah bertindak, Allah bangkit, Allah membela kita? Dengar saudara, Allah lihat semua, Allah perhatikan semua, dan Dia mau bangkit untuk membela kita yang menghauskan dan merindukan pembelaannya. Mari kita merindukan pembelaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Adakah saat ini di dalam bisnis saudara, saudara mengalami kesulitan? Rindukan Tuhan bertindak di sana. Lakukan apa yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Gunakan manajemen yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Lakukan buat sistem yang terbaik yang bisa saudara kerjakan. Tetapi di atas semuanya itu, rindukan Tuhan bertindak di sana. Karena semua yang saudara kerjakan akan menjadi efektif ketika Tuhan ikut bekerja, ketika Tuhan ikut campur tangan dan bertindak di sana, dan memberi jalan keluar, memberi jalan keselamatan di sana. Puji Tuhan saudara, itu yang pertama. Allah bangkit membela umatnya untuk menyelamatkan, membebaskan mereka ketika mereka haus akan pembelaan dan keselamatan daripada Tuhan. Kemudian yang kedua saudara, Allah bangkit untuk apa? Ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan tanah. Saudara, yang kedua, Allah bangkit membela orang tertindas, umatnya yang tertindas, umatnya yang lemah, umatnya yang kekurangan, umatnya yang miskin, umatnya yang mengeluh. Allah bangkit dan bertindak. Dan kemudian ayat 7 mengatakan, Dia menyatakan janjinya karena janjinya murni, yang dimurnikan bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Artinya saudara, bahwa Allah bertindak untuk menyatakan janji-janjinya. Janji Tuhan iya dan amin. Janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan pasti akan dinyatakan. Janji Tuhan pasti akan diwujudkan. Dan Dia bangkit untuk mewujudkan janji-janjinya. Tahukah saudara bahwa Allah telah mempersiapkan janji-janji yang terbaik bagi saudara? Dia telah berjanji mempersiapkan yang terbaik. Dia berkata, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan. Itu janji Tuhan bagi kita. Dan janjinya itu iya dan amin. Janjinya itu pasti digenapi, karena janjinya itu murni dan dapat diuji. Dia akan bangkit untuk menyatakan janji-janjinya bagi kita. Apakah saudara rindu janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kita saudara? Mari kita terus merindukan, menghauskan Tuhan bertindak dalam hidup kita untuk menyatakan janji-janjinya digenapi di dalam kehidupan kita. Saat ini saudara, biarlah janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Dia telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Dia telah menjanjikan yang terbaik bagi saudara. Biarlah janji-janji itu digenapi di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang ketiga yang Tuhan lakukan ketika Dia bangkit membela umat-umatnya yang lemah, yang miskin, yang tertindas, adalah ayat yang ke-8, di mana di sana dikatakan, Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Saudara, dunia ini sudah penuh dengan kebejatan. Dunia ini sudah penuh dengan kefasikan. Tetapi dalam semuanya itu firman Tuhan berkata, Dia berjanji, Dia bangkit untuk membela umat-umatnya yang tertindas, yang miskin, yang lemah. Dia berkata bahwa Engkau akan menjaga kami senantiasa. Tuhan menjaga, melindungi anak-anaknya dalam segala situasi, dalam segala kondisi yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan itu nyata bagi anak-anaknya yang mengalami ketertindasan. Adakah saudara saat ini mengalami kesulitan, tertindas, mengalami kelemahan, kekurangan dalam hidup saudara? Allah bertindak untuk menjaga, melindungi kehidupan saudara. Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan bertindak untuk membela dan menjaga kita umat-umatnya.
Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana Allah berkata bahwa sekarang juga aku bangkit. Dia bangkit untuk apa saudara? Untuk membela umat-umatnya yang mengalami ketertindasan, umat-umatnya yang lemah, umat-umatnya yang miskin, umat-umatnya yang sedang mengeluh. Beban berat menindih kehidupan mereka. Mungkin saat ini itulah kondisi yang sedang saudara hadapi di tengah keluarga, dalam hidup pribadi saudara, dalam bisnis usaha saudara, dan dalam seluruh kehidupan saudara. Mungkin saudara sedang mengalami ketertindasan, mengalami kelemahan, kesulitan, mengalami masalah, persoalan. Dalam semuanya itu Tuhan berkata, aku bangkit. Dalam semuanya itu Tuhan tidak tinggal diam. Dia perhatikan semuanya, dan dia bangkit untuk membela umat-umatnya. Dia berkata, aku bangkit dan menyelamatkan mereka yang menghauskannya. Mari kita hauskan terus, mari kita rindu terus pertolongan Tuhan. Kita rindukan Allah bangkit dan bertindak. Dia akan bangkit, bertindak, dan memberi keselamatan bagi kita umat-umatnya. Dia akan menyelamatkan saudara dalam segala situasi saudara. Mungkin saat ini saudara diperlakukan tidak adil, Tuhan akan membela dan menyelamatkan saudara. Kemudian yang kedua saudara yang Tuhan lakukan bagi saudara, ketika saudara rindu Tuhan bertindak dalam segala situasi yang saudara alami, adalah Dia akan menyatakan janji-janjinya. Allah telah mempersiapkan yang terbaik bagi saudara. Masa depan yang penuh harapan, rancangan-rancangan damai sejahtera Dia sudah rancangkan bagi kehidupan saudara. Rindukan Tuhan bangkit dan bertindak, maka Dia akan menyatakan dan menggenapkan janji-janji itu di dalam kehidupan saudara. Kemudian Dia juga akan menjaga, melindungi saudara dalam segala situasi kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang kita renungkan bersama di pagi hari ini. Biarlah janji Tuhan kita alami dalam hidup kita. Dia bangkit, Dia bertindak. Dia tidak tinggal diam, Dia membela kita, menyelamatkan kita, menyatakan janjinya, dan kemudian Dia menjagai kita. Biarlah firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saudara. Mari buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan dalam hidup saudara. Sepanjang hari ini saudara, dalam melakukan segala aktivitas saudara, renungkan firman Tuhan. Rindukan terus pembelaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi kita akan berdoa bersama sebelum kita melakukan aktivitas kita. Biarlah saat ini kita ambil komitmen menerapkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka.
Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS, hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas
apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat. Ketika Engkau memberkati hidup mereka, jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong,
Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.